Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Rizky Ramadan dengan NIM 181011198. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang klaim tradisional fishing ground yang dilakukan oleh Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan Natuna. Untuk menempuh tugas UTS mata kuliah hukum laut kelas I. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tujuan nasional. Tujuan nasional merupakan dasar berdirinya sebuah negara dan menjadi pedoman bagi perumusan kebijakan serta pencapaian sasaran yang harus diusahakan dan diperjuangkan secara terus-menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adanya klaim tradisional fishing ground yang dilakukan oleh Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan Natuna sesuai dengan tujuan nasional bahwa bangsa Indonesia dengan segala kemampuan yang ada akan menjaga agar wilayahnya tidak diambil atau diakui oleh negara lain. Indonesia dalam menjaga kedaulatannya mempunyai hak penuh untuk mengambil sikap dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap ZEE Indonesia di daerah kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri bangsa Indonesia yang bebas aktif, di mana bebas artinya bahwa negara mempunyai hak yang penuh atas kemandirian untuk menentukan sikap dan kehendak sendiri sebagai bangsa yang berdaulat di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, juga dilindungi oleh hukum internasional yaitu UNCLOS tahun 1982, di mana dalam UNCLOS tahun 1982 adanya pedoman dalam menentukan batas wilayah khususnya di wilayah laut, sehingga dapat diketahui kedaulatan penuh suatu negara atas wilayah laut, hak-hak berdaulat dan juga hak wilayah laut yang tidak bisa dimiliki oleh suatu negara. Perlindungan lainnya terhadap hak berdaulat Indonesia pada ZEE di Natuna adalah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, di mana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 disebutkan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas teritorial, perairan kepulauan, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di samping, maka akan ada sanksi atas pelanggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi hukum internasional lainnya dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Caranya bagaimana? WISE adalah cara yang diambil dan digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Penggunaan cara atau WISE yang digunakan oleh suatu negara didasarkan pada pemahaman yang mendalam akan konflik yang terjadi, sehingga cara yang digunakan akan tepat sasaran. Nah, dalam memahami konflik, Fisher membagi konflik pada 4 tahapan, yaitu prakonflik, rekonfrontasi, krisis, dan pasca konflik. Berdasarkan 4 tahapan konflik di atas antara Indonesia dan Tiongkok dalam konflik klaim tradisional fishing ground pada ZEE Indonesia di perairan Natuna sudah sampai pada tahap konfrontasi, di mana tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada prakonflik. Nah, pada masa ini telah terjadi ketidaksepahaman akan perbedaan landasan hukum dan dasar klaim kedua negara. Klaim Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan Natuna didasarkan pada hak sejarah atau historic right, yaitu wilayah penangkapan ikan tradisional yang didasarkan pada sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah kepulauan pada masa lalu. Nah, yang kedua, tahap konfrontasi. Perbedaan dasar klaim yang dimiliki yaitu klaim berdasarkan tradisional fishing ground dan klaim berdasarkan hukum laut internasional telah menimbulkan konfrontasi antara kedua negara.
Hal ini dipicu oleh peristiwa pada tanggal 19 Maret 2016 di mana kapal nelayan Tiongkok menangkap ikan secara ilegal pada ZEE Indonesia di perairan Natuna. Aktivitas penangkapan ikan tersebut dikawal oleh kapal Coast Guard mereka. Kapal-kapal patroli Hiu 11 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berusaha melakukan penangkapan dan penegakan hukum terhadap kapal nelayan tersebut. Kapal Coast Guard Tiongkok berusaha menghambat dengan menabrak kapal nelayan mereka dengan tujuan bahwa kapal patroli Indonesia tidak bisa menarik dan melakukan upaya hukum terhadap kapal nelayannya. Atas kejadian tersebut, kedua negara sama-sama mengeluarkan protes dan menimbulkan ketegangan di antara kedua negara tersebut. Indonesia memprotes yang pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia, serta protes terhadap pelanggaran kapal Coast Guard Tiongkok pada kedaulatan laut tersebut. Sekian presentasi tentang ulasan mengenai klaim fishing tradisional yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap ZEE Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.